Ya, saya menyapa. Salam. Sekali lagi saya menyapa shalom. Ya, kita beribadah di tahanan Polres Taput Tarutung. Saya sudah beberapa kali memasuki pelayanan di tahanan Polres Taput. Jadi sekali lagi ibadah kita adalah ibadah yang interaktif. Ya, tidak usah takut, tidak usah malu, semuanya terbuka untuk Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita berdoa, ada lagu yang saudara sukai? Ada yang saudara sukai? Coba. Apa lagunya? Lagu rohani? Ya Abah, Ya Abah, 3 ya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakai hidupku. Ya Abah, ya Bapa, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, ya Abah, ya Bapa, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, ya Bapa, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Masuk syair berikutnya. Terus nyanyikan syair berikutnya. mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Abah, ya Bapa, Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, ya Bapa, Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita bangkit berdiri semua. Ya, berikan hatimu sekarang ini kepada Tuhan Yesus, Juru Selamatmu. Jangan ingat-ingat masa lalumu, jangan ingat-ingat kesalahanmu, jangan ingat-ingat dosamu. Sekarang ini ingatlah engkau bebas di mata Tuhan. Amin. Amin. Sekalipun Anda di balik jeruji besi ini, Tuhan Yesus tidak pernah mempermalukan umatnya. Amin. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah mempermalukan manusia. Dia selalu menjenguk. Dia selalu mendatangi orang-orang berdosa. Percayalah itu. Dan sekali lagi saya katakan sebagai hamba Tuhan, justru Tuhan itu dekat kepada orang-orang berdosa, bukan kepada orang-orang suci, bukan kepada pendeta. Ingat itu. Kepada orang-orang berdosa dan kepada orang-orang yang mau lakukan dosa dan kejahatan. Karena Tuhan mencari orang jahat, orang berdosa, orang yang mau melakukan kejahatan. Jadi jangan pernah Anda, ya, jangan pernah Anda minder, jangan Anda pernah kecil hati, jangan pernah Anda tidak merasa punya harga diri. Saudara adalah mutiara-mutiara Tuhan. Saudara adalah sangat berharga di mata Tuhan. Ya,
Tidak ada perbedaan antara orang berdosa tidak berdosa. Semuanya Tuhan memberkati kalau saudara mau. Saudara punya kesempatan kepada orang berdosa sama orang tidak berdosa. Selama saudara di dunia ini, saudara punya kesempatan untuk menjadi orang yang tidak berdosa. Ya, menjadi pengampunan dosa, menjadi orang kudus, menjadi orang tahir, menjadi orang suci. Tidak selamanya orang kotor di mata Tuhan. Tidak selamanya orang dibenci sama Tuhan. Tidak selamanya orang menyakitkan hati Tuhan. Apabila saudara mau bertobat, saudara mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, percayalah, saudara akan ditahirkannya, saudara akan dikuduskannya, dan saudara akan dipakai sebagai orang-orang yang menyampaikan kebenarannya, sebagai orang-orang yang nantinya kembali kepada penjara, kembali kepada tahanan polisi, bukan lagi melakukan kejahatan, melainkan untuk orang melayani orang-orang seperti saudara ini sekarang ini. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan? Yang kencang, yang meriah. Ya, yang meriah. Sekali lagi saya katakan, saudara sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan melihatmu sekarang. Dan Tuhan mendengarmu sekarang. Ya, kalau saudara tidak percaya, percuma saudara beragama Kristen. Ya, kalau saudara beragama Kristen, percayalah, Dia sekarang ini sedang menghampirimu. Dia sedang mendekapmu. Dia sedang berbicara kepadamu. Dia sedang memanggilmu untuk kembali kepada kodratmu, yaitu mengagungkan namanya, memuliakan namanya. Bukan sekedar saudara beragama Kristen. Mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan, saudara harus taat kepada firman Tuhan. Saudara harus suka memuji Dia, memuliakan Dia. Saudara harus menjaga jalanmu agar jangan jatuh ke dalam dosa lagi. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu sama Tuhan kita yang Maha Kasih dan Maha Pengampun. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan mati. Tuhan yang Maha melihat dan Tuhan yang Maha mendengar. Sebutkan namamu kawan sebelum saya berdoa. Yang cepat. Erikson Sinaga. Gereja dan sangkaan. Gereja GPI. Di mana itu? Di Batam, Pak. Ya, terus sangkaan. Kasus pembunuhan, Pak. Pembunuhan berapa tahun yang dibunuh? Kalau bukan pelakunya. Hah? Jadi Ya, ikut serta situ, Pak. iya ikut serta. Berapa tahun yang dibunuh? 22 tahun. 22 tahun direncanakan? Tidak. Tidak. Terus? Yang kencang, yang kencang. Iya, gereja. HKI Tarutung Kota. Sangkaan? Pencurian apa yang dicuri? Hah? Yang keras? Ulus. Wah, berapa banyak ulusnya? 2 biji, Pak. Oh, kenapa nggak dekat-dekat sini? Ya, ini tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya tidak berbicara tentang agama. Ya, sekali lagi walaupun saya pendeta, saya tidak sekali-kali bicara tentang agama, tetapi bicara secara umum. Ini namanya siapa tadi? Louis Pardede, seorang Muslim. Ya, sangkaannya penggelapan. Apa yang digelapkan? Sepeda motor. Amin. Jadi saya tidak menyinggung agama lain. Ya, ini secara umum. Terus lanjut. Nama saya Divin Lumban Tobing, Huri HKBP Peraja, kasus narkoba. Narkoba, penjualan, pemakai, pemakai. Nama saya Budi Pranata Manulang. Ya, kasus Kasus penipuan gereja Muslim. Muslim, tidak apa-apa, puji Tuhan. Nama Terus saya Resta Tampu Bolon. Tampu Bulun. Ya, gereja HKBP. Ya, sangkan, terus. Pan Toge. Amin. Jurtul atau pemakai? Ya, terus. Nama saya Aaron Kristopel Panjaitan. Panjaitan. Kasus saya pembunuhan. Pembunuhan berapa tahun yang dibunuh? Umur 22 22. direncanakan? Tidak. Oke. Gerejanya? Di KPI. GKPI Tarutung. Terus. Nama saya Brianus Jiga. Ya, Sangkaan narkoba. narkoba, pemakai, pengedar? Pemakai. Ya, terus. Gereja GPI Tapur. Ya, GPDI. PDI. Ya, terus. Nama saya Radis Papan. Ya. Pahan, sangkaan pembunuhan
Rencana? Tidak? Tidak. Spontan? Spontan. Oke, terus gereja? Gereja HKBP Paruluan. Berapa tahun yang dibunuh? 22 tahun. 22 tahun. Terus? Nama? Saya Doras Malbeturuan. Iya, gereja. Gereja saya Kristen. Ya. Saya Dohil Juri. Pemakai? Menulis Pak. Menulis, jurtul. Ayo dekat sini. Saya Heri Sumbing. Ya, gereja? Ya, Islam, Muslim. Terus apa ini? Togel, jurtul. Ya. Terus ini? Nama saya Poki Sinaga. Ya. Gereja KBP Paruluan. Ya. Sangkaan pembunuhan. Direncanakan? Tidak. Tidak, spontan. Berapa tahun yang dibunuh? 22 tahun. 22 tahun. Jadi ada 4 di sini ya, pembunuhan ya. Ya, sebelum saudara dibunuh bertobatlah. Ya. Kalau hukum Musa, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Amin. Tapi hukum Kristus bukan begitu lagi. Ya. Hukum Tuhan tidak bertentangan. Hukum Tuhan sekarang adalah hukum kasih. Disempurnakan hukum Taurat itu. Kalau dulu mata ganti mata, ya, nyawa ganti nyawa. Namun itulah Tuhan sekarang ini mengasihi orang yang berdosa. Kalau ada pengampunan kepadamu, nyawa yang saudara bunuh tidak dikembalikan, saudara harus dibunuh lagi. Itulah luar biasanya Tuhan pencipta langit dan bumi mau mengampuni orang yang berdosa. Amin. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, yang seharusnya saudara dihukum mati karena saudara membunuh, namun hukum Tuhan sekarang ini berubah menjadi hukum saudara dikasihi, saudara direhabilitasi, saudara dibuat menjadi orang yang bertobat. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Yang Muslim terserah ya cara saudara berdoa, tetapi kami berdoa kepada Tuhan yang hidup, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, El Sebaot, ya, yang dia menjelma di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Agama Kristen, orang Kristen, namun saudara silakan berdoa dengan cara saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mau berdoa. Engkau adalah pencipta langit dan bumi, yang engkau menampakkan diri kepada dunia ini lewat daripada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengalahkan maut, yang sudah bangkit dari kematian untuk menebus kesalahan dan dosa pelanggaran umat manusia di dunia ini. Kami berdoa atas nama Yesus Tuhan kami, yang mau mengampuni dosa kami sekarang ini, yang mau membebaskan kami dari belenggu ketakutan, kebimbangan, keraguan, kecemasan apapun sekarang ini. Di tahanan Polres Tapanuli Utara ini, Tarutung, kami mau sungguh-sungguh beribadah kepadamu lewat hambamu. Biarlah ibadah kami engkau kuduskan, engkau layakkan. Karena itu sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Biar niat kami Tuhan memuliakan dan memuji engkau, dan mau bertemu dengan engkau lewat tahanan ini. Kami percaya Tuhan, jika engkau sudah menguduskan hati dan pikiran kami, maka kami akan layak bertemu dan engkau berbicara kepada kami, dan kami sanggup untuk menerima dan mendengarnya. Terpuji dan termuliakanlah namamu Tuhan. Biarlah lewat ibadah kami ini, kami akan kehidupan kami. Kami sadar bahwa kami sangat berharga di matamu. Kami sadar Tuhan, sekarang ini kami mampukan untuk menjalani pertobatan lewat segala perilaku perbuatan kami yang jahat di matamu dan jahat di mata manusia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkaryalah engkau dan pimpinlah ibadah kami ini demi hormat dan kemuliaan bagi namamu saja. Dalam kesempatan ini kami berdoa kepada Kapolres, Wakapolres, semua kasat, dan semua polisi-polisi sekalipun yang terendah, dan semua staf dari Polres Tapanuli Utara ini. Biarlah engkau juga memberkati mereka seperti engkau memberkati kami saat ini. Terima kasih, terima kasih. Dalam kemuliaan-Mu kami berdoa. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Saya selalu mengajak tepuk tangan.
Ada banyak gereja agak sungkan tepuk tangan di gerejanya. Ya sangat sungkan. Karena seolah-olah kalau tepuk tangan ini adalah suatu hal yang haram, suatu hal yang kotor, suatu hal yang tidak layak untuk Tuhan. Namun kalau saya, jangankan tepuk tangan, berjoget ria pun saya mau kepada Tuhan. Menari-nari pun saya mau kepada Tuhan. Karena Tuhan saya, Tuhanmu adalah Tuhan yang melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan yang maha cemburu. Kalau orang Israel mengatakan itu Elohim Kanna, Elkanna, Tuhan itu maha cemburu. Kalau Jokowi saudara berjingkrak-jingkrak, bertepuk tangan, artis-artis datang kepadamu, engkau tepuk tangan, tetapi Tuhanmu datang sekarang ini. Masakan engkau tidak mau tepuk tangan? Amin. 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 Jadi katakan kepada gerejamu, kenapa kita ini tidak mau tepuk tangan di gereja? Boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Tanyakan kepada pendetamu, kenapa kita tidak bisa tepuk tangan di gereja? Amin. 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 Jadi ini bukan saya mengajarkan aliran sesat, tetapi gereja harus direformasi. Di pesta, apalagi pesta Batak, ya orang selalu tepuk tangan dan berjoget ria. Ya, gadis Melayu dengan tortor Batak, gadis Batak dengan goyang Deli. Betul itu atau betul? Betul. Tuhan itu udah saya bilang, Tuhan maha cemburu. Kalau di pesta saudara bisa berjoget ria, di lapo tuak saudara menari-nari dan sebagainya. Sama Tuhan harus lebih, ya. Ya, sama Tuhan harus lebih, karena kekudusan itu bukan dari tubuh. Kekudusan itu dari niat. Kekudusan itu dari hatimu, dari kemauanmu. Bukan karena engkau joget-joget, maka tidak ada kekudusan bagi Tuhan. Tuhan kita sekali lagi adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha melihat, Eroi, Tuhan maha mendengar. Ya, jadi jangan pernah sungkan-sungkan kepada Tuhan. Kalau saudara beribadah kepada Dia. Siapa yang sekolah minggu? Sudah hampir semua ya dulu. Semua saudara sekolah minggu tepuk tangan untuk Tuhan. Tetapi tatkala saudara sudah orang tua dewasa, tidak mau lagi tepuk tangan. Ini kan suatu hal yang perlu dipertanyakan sama gereja itu. Ya, pendetanya dulu sekolah minggu, pendetanya tepuk tangan. Tatkala sudah orang tua tidak mau lagi tepuk tangan. Ada apa? Ya, satu pengajaran saya katakan kepadamu. Siapa tadi yang gereja-gereja karismatik, tolong angkat tangan. Yang karismatik, ini terbiasa tepuk tangan. Saya tahu. Yang mana lagi karismatik? Ya, ada lagi kan? Ya, terbiasa di gerejamu tepuk tangan. Saya setuju dengan itu. Walaupun saya bukan seorang karismatik. Ya, saya masih gereja suku yang masih kolot sebetulnya ya. Dan saya terus berdoa sama gereja saya biar ada reformasi gereja. Amin. Nah, sekarang saya masuk di dalam khotbah. Sebentar kita mau merayakan bulan 4 apa? Paskah. Iya, betul. Paskah. Apa persiapanmu? Apa persiapanmu menjelang Paskah? Apa yang saudara persiapkan, makan-makan kah? Bikin hiburan kah? Atau apa persiapanmu menjelang Paskah? Di mana kalau dikatakan menjelang Paskah itu adalah hari memperingati bagaimana Yesus disalibkan dan Yesus dibangkitkan dari kematian. Sebelum hari Paskah, khotbah saya kepadamu kawan, di dalam tahanan Polres Taput ini, persiapkan dirimu. Mungkin saudara sudah bebas dari sini, ya, tanpa disidang, atau saudara disidang, bisa juga saudara dibebaskan. Tidak ada yang mustahil. Atau mungkin saudara inkrah dengan segera, ya, saudara harus masuk ke lapas. Tetapi di lapas nanti, apa persiapanmu menjelang Paskah ini? Dan pada saat Paskah nanti, bagaimana saudara memberikan hatimu kepada Tuhan
yang dia mau menjelma sebagai manusia. Bayangkan pencipta langit dan bumi mau datang ke dunia ini berupa manusia. Ya, saya mau bertanya kepadamu, berapa hari Tuhan pencipta langit dan bumi ini mati? Cepat dijawab. Berapa hari Tuhan pencipta langit dan bumi ini mati? Loh, kok nggak ada jawaban? Berapa hari? Berapa hari Tuhan mau mati? Di sini? Berapa hari? 3 hari. Hah? 3 hari. Yang mana yang jawab 3 hari? Ada yang lain? Ada yang lain? Tuhan pencipta langit dan bumi, jangan pernah salah, dia tidak pernah mati. Pertanyaan ini pertanyaan menjebak. Berarti siapa yang mati itu di Paskah itu? Yesus Yesus? Kristus. Bukan Tuhan. Bukan. Apakah beda Tuhan sama Kristus? Yesus anaknya. Kalau Tuhan? Tuhan Allah pencipta langit. Amin. Siapa namamu tadi? Didin Lumbantoli. Iya, saudara harus bedakan Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai Tuhan. Dia mempunyai pribadi yang dua, tapi satu. Ya, yang mati tidak pernah Tuhan. Yang mati itu manusia, sehingga dia menjadi menjadi apa? Menjadi juru selamat. Tanpa dia mati nggak juru selamat dia, kawan. Karena dia mati dan hidup. Menjadi apa? Dia bangkit menjadi apa? Apa hubungannya dengan kita? Jadi juru selamat. Iya. Dengan dia bangkit dari kematian dan naik ke surga, apa hubungannya kepada manusia? Untuk membawa kita yakin dan percaya kepada Allah. Terus cepat. Mengajarkan firman Tuhan. Tidak, kurang tepat. Apa manfaat dia bangkit dari kematian setelah 3 hari dan naik ke surga bagi saudara dan saya? Apa manfaatnya? Yang kuat. Menembus dosa-dosa manusia. Kurang tepat. Tidak cukup. Jawabannya adalah siapa yang percaya di dalam dia dan mati di dalam dia, maka tidak ada kematian yang kedua. Maka setiap orang yang mati di dalam dia akan bangkit dan naik ke surga. Amin. Amin. Itu manfaat dia bangkit dari kematian dan naik ke surga. Maka setiap orang yang percaya dan mengikut dia dan mati di dalam dia nanti akan dibangkitkan dari kematian dan naik ke surga. Itulah bukti. Itulah bukti. Kalau dia tidak bangkit dan naik, percuma kita beribadah. Maka surga tidak akan pernah. Disinilah bukti bahwa setiap orang yang percaya tetapi menurut firman-Nya setia sampai mati. Artinya apa yang dikatakan di dunia ini, saudara, mana saudara lakukan dan mana saudara tidak lakukan, saudara harus setia sampai mati. Baru saudara sama dengan kematiannya, saudara harus dibangkitkan dan dinaikkan ke surga nanti. Coba tepuk tangan buat Tuhan lagi. Itulah arti dari kematian, kebangkitan dari kematian dan naik ke surga. Amin. Lapet aman. Amin. Nanti. Mau dikasih? Siapkan dulu lepetnya di sini. Iya. Ya. Jadi benokku. Nanti. 5.000. Nanti ini ibadah, ya. Jadi saya mau katakan kepadamu, ya, persiapkanlah hatimu kepada Tuhan, ya. Menjelang Paskah ini, saudara harus minta pengampunan. Ya, saudara tahu sebelum saudara minta pengampunan apa syaratnya? Saudara tahu? Syarat mau Tuhan mengampuni dosamu apa syaratnya? Saudara harus percaya. Pertama, saudara harus percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Beda Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Tuhan adalah tidak pernah berubah. Kalau nama dari pencipta langit dan bumi ditulis oleh kitab Israel, YHWH.
dan saya tidak mau menyebut-nyebutnya itu. Tapi saya kenal pencipta langit dan bumi di dalam anaknya atau Yesus yang menjadi juru selamat saya. Dan saudara harus mengatakan itu, bahwa di dalam dia ada keselamatan. Di dalam dia ada pengampunan. Namun perkataannya, jika saudara mau diampuni dosamu, saudara harus percaya bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamatmu. Amin. Amin. Yang kedua, saudara harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu, kawan. Tanpa saudara mengampuni orang yang bersalah kepadamu, dosamu pun tak terampuni. Sampai mati kau kawan, nanti minta pengampunan dosa. Dosamu tidak akan pernah terampuni. Jadi saya bukan sekedar berbicara tentang agama. Ini secara pengetahuan umum. Secara logika bagaimana dosamu diampuni. Sedangkan saudara tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Itu dulu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara harus mengakui dosamu. Mengakui dosamu kepada sesama dan kepada Tuhan dan juru selamatmu. Sehingga banyak seperti saya, penginjil-penginjil, pendeta-pendeta, berani mengaku dosanya. Seperti saya, buka-bukaan. Harus saudara buka-bukaan. Kepada keluargamu, orang tuamu, kekasihmu, dan kepada orang yang terdekat kepadamu, saudara harus berani buka-bukaan. Dosa apa yang dulu kau lakukan itu. Namun, jika saudara sudah diampuni, Tuhan mengingatkan, jangan ingat-ingat lagi dosa itu. Namun, saudara harus saksi Tuhan. Tidak salah saudara menyampaikan segala perbuatanmu ini nantinya di kemudian hari, untuk orang bisa bertobat lagi. Jadi syarat yang ketiga tadi, akui dosamu di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Baru yang keempat, saudara tahu apa? Mintalah pengampunan. Itu yang terakhir. Mintalah pengampunan. Tidak cukup mengaku. Dan saudara nanti di persidangan pun, di hadapan majelis, saudara kalau mau diringankan atau diampuni atau bebas murni, saudara harus mengakui semua. Itu tidak mungkin langsung saudara diampuni atau diringankan atau dibebas murnikan. Saudara harus rendah hati, mengaku dosamu di hadapan majelis sebagai gambaran seperti saudara terampuni dosamu kepada Tuhan. Apabila tahap pertama, tahap kedua, ketiga, dan keempat itu, pastilah saudara diampuni. Saudara ingat, saya ulangi sekali lagi. Pertama, saudara harus percaya betul-betul kepada Tuhanmu dan Juru Selamatmu, Yesus namanya, sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi yang turun ke dunia ini. Dia menjelma sebagai manusia. Dia menjelma bukan sebagai harimau, sehingga saudara tidak bisa berkomunikasi sama harimau. Tetapi dia datang sebagai manusia biasa. Dia punya usus, dia punya lidah, dia punya kotoran, dan dia haus dan lapar, dan dia juga merasa kesakitan dan sebagainya. Sama seperti saudara dan saya. Karena itu saya sudah kasih tahu rahasia bagaimana dosamu bisa terampuni adalah, saya ulangi sekali lagi, saudara harus percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup. Dan yang kedua, saudara harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu, orang-orang yang bersalah kepadamu, dan memberkatinya. Ya, setelah saudara mengampuni dosa orang yang bersalah kepadamu, sakit hatimu dan sebagainya, dan saudara harus memberkatinya. Dan yang ketiga, saudara harus mengaku dosa kepada sesama manusia dan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi di dalam Yesus Kristus. Setelah saudara mengaku semua dosamu kepada manusia dan Tuhan, saudara mintalah
pengampunan. Amin. Mintalah pengampunan. Jadi saya mau katakan kepadamu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika engkau mengaku dosamu, Ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosamu. Ya, mengampuni segala dosamu jika saudara mengaku dosa. Tapi kalau saudara tidak mengakui Dia, maka dosa apapun tidak akan terampuni. Dosa apapun tidak akan terampuni. Itulah makanya tertulis di situ pertama Yohanes 1 ayat 9. Dosamu akan terampuni jika saudara mengaku dosa-dosamu. Amin. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya lanjut. Jika saudara saya katakan mempunyai nilai yang tinggi sama Tuhan, bahwa saudara berharga di mata Tuhan, maka banyak hamba-hamba Tuhan diutus kepada orang-orang di penjara. Ya, karena di penjaralah jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Mereka ketakutan, bimbang, ragu, cemas. Apalagi orang yang pertama di penjara, orang yang pertama dalam proses polisi, penuh dengan ketakutan. Tetapi lewat ketakutanmu kawan, saya yakinkan kepadamu, saudara sangat berharga di mata Tuhan. Dan percayalah saudara, jangan pernah tutupi aibmu ini. Setelah saudara nanti bebas dari tahanan polisi, saudara bebas dari penjara atau lapas, lembaga pemasyarakatan, saudara harus pede, percaya diri bahwa Tuhan akan membentuk saya menjadi manusia yang seutuhnya. Amin. Amin. Kalau Jack Marpaung bisa jadi pendeta lewat penjara, lewat kamar 13, kenapa saudara tidak bisa? Jack Marpaung juga itu adalah manusia biasa. Ya, saudara tahu lagunya itu. Dan sekarang sebelum saya masuk sesi yang kedua. Sesi yang kedua, maukah saudara terampuni dosamu? Tolong angkat tangan. Saya mau lihat di sini yang muslim juga. Ya, saya tidak berbicara soal agama di sini. Saya berbicara tentang keselamatan. Tidak salah yang muslim juga minta pengampunan dosa di sini. Ada lagi di sini yang mau angkat tangan, mau dosanya diampuni. Ya, hampir semua di sini yang muslim tadi mana? Ya, hampir semua. Turunkan tanganmu kawan. Maukah saudara memenuhi syarat itu? Harus memenuhi syarat itu. Syarat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Saudara sudah ingat, tidak usah saya balik-balikkan. Angkat tanganmu. Maukah memenuhi 4 syarat tadi? Percayalah sama saya. Percayalah sama saya. Saya jauh-jauh keliling Sumatera Utara. Ya. Sampai ke Nias saya pun berulang kali ke sana. Maukah saudara mengikuti 4 syarat tadi? Agar dosamu terampuni. Amin. Walaupun sulit. Walaupun sulit mengampuni orang yang bersalah. Sakit loh. Saya difitnah. Ya. Saya ditipu. Dan sebagainya. Sakit mengampuni orang yang bersalah. Namun kalau saudara betul-betul mau mengampuni, saudara percayalah diberkati saat ini. Tepuk tangan dulu buat kamu. Percayalah. Saya juga orang berdosa. Saya juga banyak menyimpan dulu kesalahan orang lain. Begitu saya ampuni orang yang bersalah kepada saya, lepas jiwa saya. Lepas. Tenang saya. Dan saya pun diampuni dosa saya oleh Tuhan. Tuhan, semua di dunia ini satunya Tuhan itu. Cuma pengenalannya berbeda-beda. Satunya pencipta langit dan bumi itu. Ya. Cuma orang tidak percaya dia mau menjelma di dalam Yesus Kristus. Itu aja bedanya.
Karena tidak sanggup manusia itu menghadap pencipta langit dan bumi. Makanya dia datang dalam wujud manusia. Satu lagi saya mau katakan. Sebelum kita masuk dalam doa pengampunan dosa, maukah saudara meninggalkan segala perbuatanmu yang lama? Amin. Amin. Betul. Terutama yang sulit adalah jurtul. Ya, juru tulis togel. Ya, pemakai togel, narkoba. Ya, kalau membunuh mungkin tak mau lagi membunuh. Ya. Tapi yang kecil-kecil ini, karena apa? Ini negara kita melarang judi. Lain di Cina sana. Ya, lain Malaysia, negara beragama itu. Kita belum diresmikan main judi. Jadi jangan melanggar. Ya. Cepat saudara dapat duit main judi, jual narkoba. Di semua penjara dan tahanan polisi, kasus yang sama itu kebanyakan. Narkoba, judi, pemerkosaan. 3 itu, di mana-mana itu. Saya sudah jalani bahkan di Pulau Jawa sana. Ya, narkoba, judi, rupa-rupa judi, dan pemerkosaan, cabul. Ya, inilah 3 yang memenuhi tahanan-tahanan polisi, baik di Polda maupun di Polres maupun di Polsek. Jadi kita lanjut, sebelum kita berdoa, kita akan bernyanyi. Ya,